Perkenalkan, nama saya Thompson Resite dari kelas 10 Teknik Mekatronika 1. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur arus hambatan dan tegangan pada rangkaian paralel. Jadi yang pertama itu mengukur hambatan. Nih, hambatan. Jadi yang pertama kita memilih selektor pada avometer, kita pindahkan ke arah yang ohm, yang bagian hambatan ini. Jadi di sini kita menggunakan yang kali 10. Oke. Jadi kita langsung ukur aja, karena ini hambatan jadi nggak perlu ada positif negatifnya, terserah mau ukur dari mana aja seperti ini. Kita lihat pada pengukuran yang hambatan, pada pengukuran hambatan kita menggunakan skala yang paling atas. Skala yang paling atas pada hambatan itu berarti angkanya terbalik dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Pada jarum tersebut menunjukkan angka 100. Sedangkan kita memilih selektor yang kali 10, jadi besarnya hambatan adalah 100 dikali 10 adalah 1000 ohm. Selanjutnya adalah mengukur tegangan. Jadi untuk mengukur tegangan, kita arahkan selektor ke arah DC volt. Kita bisa pilih nilai maksimal yang berada di atas besaran tegangan sumbernya supaya tidak ada jumping pada avometer. Di sini saya memilih selektor 10 karena baterai saya memiliki tegangan sebesar 4 volt. Oke. Lalu cara mengukur tegangan pada rangkaian paralel itu simpel aja. Kita arahkan yang pro positif ke bagian arah masuk tegangan yang positif dan prop yang negatif ke arah keluarnya arus negatif, seperti ini. Tuh. Nih. Pada resistor yang pertama, karena kita memiliki nilai maksimal 10, berarti kita mengikuti skala yang paling bawah yang memiliki nilai maksimalnya 10 juga. Sesuai jarum yang ditunjukkan pada avometer, jarum tersebut menunjukkan angka 3,7 pada resistor yang pertama. Oke. Lalu pada resistor yang kedua, kita ukur lagi seperti resistor yang pertama, masih tetap sama, besarnya 3,7 DC volt. Oke. Pada resistor yang ketiga, masih tetap sama juga 3,7 DC volt. Jadi selanjutnya untuk mengukur arus pada rangkaian paralel. Yang pertama kita ubah dulu selektor pada avometer kita ke bagian DC ampere. Contoh saja saya mengarahkan ke 2,5 mili ampere. Bagian sumber dan bagian resistor yang pertama itu harus dijadikan seri untuk mengukur arus yang masuk ke resistor yang pertama seperti ini. Oke. Bagian prop positif kita arahin ke sini dan bagian prop negatifnya ke arah sini. Oke. Pada avometer menunjukkan angka 33 pada skala yang 250. Karena kita menggunakan skala yang 25 mA, berarti angka 33 itu menunjukkan angka 3,3 karena memiliki perbandingan skala 1:10, yang berarti 3,3 dibagikan dengan 1000 menjadi 0,0033 ampere. Lalu pada arus yang mengalir dari resistor yang pertama ke resistor yang kedua, yaitu kita jadikan dulu resistornya menjadi seri seperti ini, lalu kita ukur seperti ini juga. Pada avometer menunjukkan angka 20, yang berarti kita menggunakan skala 1:10 menjadi angka 2 mA, yang berarti jika kita jadikan ke ampere itu dibagi dengan 1000 menjadi 0,002 ampere. Lalu pada yang resistor yang ketiga kita jadikan seri juga seperti ini, lalu kita ukur. Pada avometer menunjukkan angka 40, yang berarti kita gunakan skala 1:10 menjadi angka 4 mA, yang kita jadikan ke ampere berarti
berarti dibagi dengan 1000 jadi 0,004 ampere. Contohnya seperti ini. Pada hambatan yang saya punya, urutannya adalah coklat, hitam, merah, lalu emas. 3 warna yang di depan ini menunjukkan besarnya hambatan. Jadi pengukurannya seperti ini. Coklat menunjukkan angka 1, yang hitam menunjukkan angka 0, berarti angka pertamanya adalah 10. Lalu merah menunjukkan angka 2, yang berarti 10 pangkat 2. Yang berarti besarnya hambatan adalah 10 dikali 10 pangkat 2, yang berarti adalah 1000. Pada gelangan yang keempat ditunjukkan berwarna emas. Emas berarti toleransinya adalah 5%. Jadi kesimpulannya hambatan ini memiliki besar 1000 ohm dengan toleransi 5%. Jadi kalau misalnya menggunakan perhitungan secara matematis atau dengan menggunakan rumus, jadi seperti ini. Untuk arus sesuai dengan rumusnya, I sama dengan V per R atau arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Untuk arus yang pertama, pada tegangan yang kita ketahui adalah 3,7 volt dan resistor sebesar 1000 ohm, yang berarti dimana untuk mencari arus adalah 3,7 volt dibagi dengan 1000 ohm, yang dimana hasilnya adalah 0,0037 ampere. Lalu untuk mencari tegangan, rumusnya adalah tegangan sama dengan arus dikalikan dengan resistor, atau V sama dengan I dikali dengan R. I-nya kita ketahui adalah 0,0033 ampere, sedangkan resistornya adalah 1000 ohm. Jadi langsung dikalikan saja 0,0033 dikali dengan 1000, sehingga hasilnya 3,3 volt. Pada pengukuran dengan avometer, pada arus kita mendapatkan angka sebesar 0,0033 ampere, sedangkan sesuai dengan perhitungan kita mendapatkan angka 0,0037 ampere. Itu kenapa ada berbeda tipis? Mungkin karena ada toleransi dan mungkin kalibrasinya belum ada yang miss-miss sedikit. Soalnya kan itu juga besarnya pun dikit doang aja, gak terlalu dipermasalahin lah. Lalu pada tegangan yang kita ketahui, pada pengukuran kita mendapatkan angka 3,7 volt, sedangkan pada perhitungan kita mendapatkan angka 3,3 volt. Hal tersebut dapat terjadi mungkin sama halnya seperti pada arus yang tadi, mungkin karena ada kalibrasi yang sedikit kurang tepat, atau mungkin saya melihatnya agak kurang tepat seperti itu, atau baterai avometernya udah mulai melemah. Sekian dulu dari saya, terima kasih.